Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daud Yudhaf Ahmad. Saya dari kelas 11 IPA 7. Saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh Rabia Al-Adawiyah. Latar belakang Rabia Al-Adawiyah atau dikenal juga dengan nama Rabia Basri adalah suli perempuan yang dikenal dengan kesucian dan kecintaannya terhadap Allah. Ia merupakan wanita beraliran Sunni pada masa dinasti Umayyah yang menjadi pemimpin dari murid-murid perempuan dan Zahidah. Rabia Al-Adawiyah dijuluki sebagai The Mother of the Grandmaster atau ibu para sufi besar karena kezuhudannya. Ia juga menjadi panutan para ahli sufi lain seperti Ibn al-Farid dan Dunan al-Misri. Kezuhudan Rabia juga dikenal hingga ke Eropa. Hal ini membuat banyak cendekiawan Eropa meneliti pemikiran Rabia dan menulis riwayat hidupnya seperti Margaret Smith, Masignan, dan Nicholson. Awal kehidupan Rabia Al-Adawiyah lahir di kota Basra, Irak sekitar abad ke-8 tahun 713 sampai 747 Masehi. Ia adalah anak keempat dari keluarga yang terbilang miskin. Ayahnya bernama Ismail. Ketika malam menjelang kelahiran Rabia, kondisi perekonomian sang ayah sangat buruk, sehingga ia tidak punya uang dan penerangan untuk bisa menemani istrinya melahirkan. Beberapa hari kemudian setelah Rabia lahir, Ismail bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Di dalam mimpi itu Nabi Muhammad mengatakan kepada Ismail untuk tidak bersedih karena Rabia kelak akan tumbuh menjadi seorang wanita yang mulia. Sejak kecil, Rabia sudah dikenal sebagai anak yang sangat pintar dan taat beribadah. Setelah bebas sebagai hamba sahaya, Rabia pergi mengembara di padang pasir. Setelah beberapa saat tinggal di padang pasir, ia menemukan tempat tinggal. Di tempat itulah ia menghabiskan seluruh waktunya beribadah kepada Allah. Rabia juga memiliki majelis yang dikunjungi banyak murid. Majelisnya itu juga sering dikunjungi oleh Zaid lain untuk bertukar pikiran. Di antara mereka yang pernah mengunjungi majelis Rabia adalah Malik bin Dinar, Sufyan As-Sauri, dan Syakik Al-Baki. Rabia hanya tidur sedikit di siang hari dan menghabiskan sepanjang malam untuk bermunajat sehingga ia dikenal sebagai pujangga dengan syair-syair cintanya yang indah kepada Allah. Rabia telah terkenal karena kecerdasan dan ketaatannya ke pelosok negeri sehingga ia menerima banyak lamaran untuk menikah. Rabia memilih untuk tidak menikah karena ia takut tidak bisa bertindak adil terhadap suami dan anak-anaknya. Kelak karena hati dan perhatiannya sudah tercurahkan kepada Allah, tiada satupun di dunia ini yang dicintai Rabia kecuali Allah. Sehingga atas dasar itulah Rabia memutuskan untuk tidak menikah hingga akhir hidupnya. Ketika menjadi hamba sahaya, Rabia mengembangkan aliran sufi yang berlandaskan seluruh amal ibadahnya atas dasar cinta kepada Ilahi tanpa pamrih atas pahala, surga atau penyelamatan dari azab neraka. Rabia terkenal dengan metode cinta kepada Allah. Artinya cinta tanpa pamrih dan kedekatan dengan Tuhan. Perkataan mistik Rabia menggambarkan kesalehan dirinya dan banyak di antara mereka yang menjadi kiasan atau kata-kata hikmah yang terbesar luas di wilayah-wilayah negara Islam. Rabia Al-Adawiyah terkenal zahid atau tak tertarik pada harta dan kesenangan duniawi dan tak pernah mau meminta pertolongan pada orang lain. Ketika ia ditanya orang mengapa ia bersikap demikian, Rabia menjawab, "Saya malu meminta sesuatu pada dia yang memilikinya, apalagi pada orang-orang yang bukan menjadi pemilik sesuatu itu. Sesungguhnya Allah lah yang memberi rezeki kepadaku dan kepada mereka yang kaya. Apakah dia memberi rezeki kepada orang yang kaya? Tidak, memberi rezeki kepada orang-orang miskin. Sekiranya dia menghendaki begitu, maka kita harus menyadari posisi kita sebagai hambanya dan haruslah kita menerimanya dengan hati ridha." Sekembalinya Rabia dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kesehatan Rabia mulai menurun. Ia tinggal bersama sahabatnya, Abda binti Abi Sahwal, yang telah menemaninya dengan baik hingga akhir hidupnya. Rabia tak pernah mau menyusahkan orang lain, sehingga ia meminta kepada Abda untuk membungkus jenazahnya nanti dengan kain kafan yang telah ia sediakan sejak lama. Menjelang kematiannya, banyak orang-orang saleh ingin mendampinginya, namun Rabia menolak. Rabia diperkirakan meninggal dalam usia 83 tahun pada tahun
800 Masehi sampai 185 Hijriah dan dimakamkan di Basrah, Irak. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.